Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Yudestuti dari kelas 63306, nomor induk mahasiswa 6323334. Oke teman-teman, di sini di video kali ini saya akan membahas atau mengulas kembali tentang materi manajemen piutang yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh dosen saya yang terhormat Bapak Brian Givan. Oke teman-teman, langsung aja ke pembahasan. Nah, apa sih manajemen piutang? Piutang berarti kita menjual barang secara kredit, maka timbullah piutang, di mana customer berjanji kepada kita untuk menyerahkan sejumlah uang pada waktu tempo yang telah ditentukan. Jadi, saat Anda memberikan kredit kepada customer, maka timbullah piutang. Berbeda lagi nih dengan yang namanya utang. Kalau hutang, yang mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut. Kalau piutang, itu kita yang mendapatkan sejumlah uang dari hasil penjualan secara kredit. Nah, selanjutnya yaitu tujuan piutang. Yang pertama, menarik atau merangsang minat para pembeli atau pelanggan. Yang kedua, menaikkan volume penjualan. Yang ketiga, meningkatkan laba bersih perusahaan. Nah, bagaimana kalau customer kita itu mengalami kebangkrutan? Otomatis mereka tidak bisa membayar utang mereka kepada kita. Nah, jadi kita juga tidak bisa nih menarik piutang kepada mereka. Nah, ini disebut dengan bad debt. Nah, piutang yang bersifat bad debt tadi bisa timbul akibat dari yang pertama, perusahaan ingin meningkatkan volume penjualannya. Yang kedua, perusahaan dalam memperbesar penjualan, yaitu dengan menaikkan penjualan produk yang dibeli secara non-tunai. Yang ketiga, penjualan yang dilakukan secara non-tunai itu tidak dilakukan dengan hati-hati, jadi tidak memperhatikan siapa customernya dan latar belakangnya bagaimana. Yang keempat, perusahaan mempunyai kewajiban atau tagihan secara kredit kepada suatu perbankan. Nah, bagaimana caranya untuk memperkecil terjadinya bad debt tadi? Nah, caranya seperti ini ya. Caranya yang pertama, menghindari keputusan penjualan produk pada saat pasar dalam kondisi fluktuatif atau akan berada dalam kondisi menuju krisis moneter. Yang kedua, membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. Yang ketiga, menghindari produksi dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. Yang keempat, melakukan dan menerapkan tindakan prinsip kehati-hatian atau prudential principle pada saat tingkat persaingan bisnis makin tinggi dan inovasi produk perusahaan berlangsung secara lambat. 5. Ada ukuran persentase yang layak diterapkan untuk besaran piutang. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur kredit. Yang pertama yaitu kepercayaan. Nah, kepercayaan ini merupakan hal yang paling utama ketika kita akan memberikan kredit kepada customer. Yang kedua yaitu waktu. Nah, hal ini sering dilakukan atau digunakan oleh bagian analis finance, khususnya pada bagian analis kredit, yaitu berapa lama jangka waktunya. Yang ketiga yaitu resiko, yang menyangkut persoalan tentang degree of risk, di mana terjadi suatu kejadian yang buruk pada saat kredit tidak bisa kembali. Nah, di situ kita sudah mempunyai strategi yang harus dilakukan. Yang keempat yaitu prestasi.
prestasi yang dimiliki oleh kreditur akan diberikan kepada debitur. Jenis kredit dan jangka waktunya maksudnya yaitu yang pertama ada kredit berdasarkan jenisnya dan yang kedua ada kredit berdasarkan jangka waktunya. Kredit berdasarkan jenisnya ada 3. Yang pertama yaitu kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi. Contohnya itu kredit motor, kredit mobil, kredit rumah. Yang kedua yaitu kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk membuka cabang baru atau membuat produksi baru. Yang ketiga itu kredit perdagangan. Misalnya itu kita menghasilkan barang yang dipakai oleh banyak orang, yang digunakan oleh banyak orang. Ya, misalnya itu dari antara negara atau antar kawasan. Kredit berdasarkan jangka waktunya ada 3. Yang pertama itu kredit jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah 1 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga, yaitu kredit jangka panjang, yaitu lebih dari 3 tahun. Nah, teman-teman, untuk mengajukan kredit itu juga ada syarat-syaratnya nih. Oke, syarat-syaratnya adalah Syaratnya yang pertama, fotokopi KTP. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga, surat keterangan 80% dan 100%. Untuk 80% yaitu khusus bagi PNS, namun jika pegawai swasta juga. Yang keempat yaitu NPWP. 5. Sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan atau BPKB kendaraan. 6. Buku tabungan baik di bank tersebut dan bank lain. 7. Surat keterangan tempat bekerja bagi pegawai kontrak. 8. Slip gaji 3 atau 4 bulan terakhir. 9. Mengisi formulir pengajuan kredit sesuai permintaan. Dan yang terakhir, 10. Surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit dengan baik jika masa pensiun kerja semakin dekat. Nah, teman-teman, dalam kredit ini mempunyai prinsip 5C. Yang pertama yaitu karakter, yaitu menggambarkan kemampuan atau kemauan para pembeli untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh penjual. Yang kedua yaitu capacity, yaitu menggambarkan kemampuan seseorang langganan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya. Ketiga, kapital, yaitu merujuk pada kekuatan keuangan calon pelanggan atau modalnya. Yang keempat, kolateral, yaitu menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan sebagai jaminan oleh calon pelanggan. Yang kelima, condition, yaitu merujuk kepada suatu keadaan ekonomi dan pengaruhnya atas kemampuan perusahaan seseorang yang meminjam tadi. Oke teman-teman, sekian review materi tentang manajemen piutang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.